SMK Pusat Keunggulan yang tentu akreditasinya A unggul. Triknya sebenarnya cinta sih ya, di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Banyak sekali. Saya selalu bilang sama anak-anak, sama guru-guru bahwa golputnya sekolah hebat itu karena ada manusia-manusia hebat di dalamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Scan Partners di rumah. Berjumpa lagi bersama saya Bu Gina. Sebelumnya terimalah salam hangat kami dari masyarakat Lampung, Tabi pun. Nah, di pagi hari yang berbahagia ini, podcast SMK Negeri 4 Bandar Lampung, podcast Cokro 102 bersama dengan motivator-motivator hebat yang ada di Lampung. Hari ini kita kedatangan siapa ya? Tapi sebelumnya Bu Gina akan aware dulu untuk kalian yang ingin nonton atau pantang kegiatan kita di podcast Cokro 102. Silakan kalian pantau melalui medsos SMK Negeri 4 Bandar Lampung @SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Nah, langsung aja, penasaran kan siapa bintang tamu kita hari ini? Langsung aja kita wawancara Bu Dewi. Selamat pagi Ibu. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cantik sekali. Tentunya Scan Partners, Bu Dewi ini adalah salah satu contoh emansipasi wanita yang perlu kita tiru di zaman modern seperti sekarang ini. Oke Ibu, untuk hari ini bagaimana nih Bu perasaannya datang ke podcast SMK Negeri 4 Bandar Lampung, podcast Cokro 102. Gimana nih Bu menanggapi podcast kita? Ibu datang hari ini kemudian melihat anak-anak yang begitu antusias menyambut Ibu di podcast, bagaimana Bu perasaannya? Pasti senang ya, terharu lihat semangat anak-anak, lihat tim yang luar biasa, tim hebat yang benar-benar berjuang untuk podcast SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Iya, langsung aja nih Bu ya, kita ke pertanyaan pertama. Bu Dewi ini termasuk salah satu perempuan hebat yang ada di Lampung sebagai motivator kita semua nih ya. Terima kasih. Iya, sebagai kepala sekolah SMK di Provinsi Lampung yang membawahi siswa-siswi sejumlah 2.498 orang, kemudian beserta dengan staf TU sebanyak 200 orang. Nah Bu, trik apa nih Bu yang Ibu pakai untuk membuat sekolah ini menjadi lebih maju dari sebelumnya? Bagaimana Bu? Yang pertama sih, alhamdulillah senang membersamai SMK 4 dengan jumlah siswa yang banyak, guru dan TU yang banyak. Triknya sebenarnya cinta sih ya. Artinya saya selalu berpegang kalau kita bekerja dengan cinta, mudah-mudahan cinta yang kita bawa ini menebar ke seluruh siswa, ke seluruh guru, ke seluruh TU, sehingga ketika kita bekerja semua berdasarkan cinta dan senang kita terhadap SMK 4, rasanya tidak ada lelah. Rasanya selalu happy. Betul ya Bu, cinta dan ikhlas ya Bu ya. Oke, kemudian Bu, yang nonton podcast Cokro SMK Negeri 4 ini kan bukan hanya warga SMK Negeri 4 ya Bu, tetapi dari seluruh dunia menyaksikan podcast Cokro 102. Pertanyaan saya nih Bu, bisa nggak Bu diceritakan sedikit bagaimana sih SMK Negeri 4 ini profilnya kepada Scan Partners semua di rumah? Oke, SMK 4 itu berdiri di tahun 89 dan posisinya di tengah kota di Jalan Hos Cokro Aminoto. Dan seperti kita ketahui bersama, SMK 4 ini dengan jumlah siswa yang banyak dan merupakan favorit untuk masyarakat Lampung. Terbukti kemarin waktu kita PPDB itu pendaftar kita 3.000-an lebih untuk memperebutkan 800-an kursi di SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Tentu ini satu kehormatan tersendiri buat SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Di samping itu menjadikan tanggung jawab yang lebih kepada kita ketika masyarakat percaya pada SMK Negeri 4 Bandar Lampung. SMK Negeri 4 Bandar Lampung ini merupakan SMK Pusat Keunggulan yang tentu akreditasinya A unggul. Kemudian kita juga sudah BUD dan kita punya 10 jurusan yang benar-benar TEPA atau Teaching Factory-nya itu sudah benar-benar bergerak serentak untuk SMK Negeri 4 Bandar Lampung. 10 jurusan itu ada perhotelan yang merupakan pusat keunggulan kita, kemudian ada tata boga, kemudian ada usaha layanan wisata, kemudian ada untuk komputernya itu kita ada perangkat lunak, ada TKJ, kemudian ada DKV nih anak-anak yang tim podcast ini kolaborasi DKV, kemudian TKJ, kemudian ada RPL dan jurusan-jurusan yang lainnya.
Kemudian di Bismennya dulu memang SMK 4 ini kan SMEA. Kalau zaman dulu itu SMEA, yang merupakan Bismennya sendiri itu ada akuntansi, kemudian ada perkantoran, kemudian ada bisnis daring pemasaran, dan tata busana serta tata boga. Jadi ada 10 jurusan di SMK Negeri 4 Balarowa. Banyak sekali. Oke Ibu, kita bergeser sedikit ke kegiatan besar yang kemarin baru saja kita laksanakan ya Bu. Dari seluruh provinsi di Indonesia, SMK Negeri 4 Bandar Lampung menjadi salah satu sekolah yang ditunjuk untuk menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan tahunan Lomba Kompetensi Siswa tahun 2024 Ibu. Bagaimana nih Bu perasaan Ibu? Kalau ditanya perasaan pastinya bangga ya, karena LKS ini kan momen prestis untuk SMK di Indonesia, dan Lampung itu menjadi tuan rumah untuk LKS tahun 2024 ini. Tentu pertama kita bangga, kemudian yang kedua tentu kita punya semangat yang luar biasa untuk mensukseskan acara ini, dan terharunya lagi SMK 4 itu ditunjuk sebagai salah satu tempat lomba tuan rumah untuk bidang perlombaan perhotelan dan untuk patiseri itu tata boga. Iya benar, keren ya Bu. Kemarin sempat lihat sih Bu ya pembuatan kue-kue dari olahan dari coklat, dari apa, ternyata murid kita juga SMK ini luar biasa ya Bu. Luar biasa. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, tantangannya apa aja nih Bu? Tantangan tentu kita punya beban tersendiri ya untuk mensukseskan, karena ini event nasional ya, mulai dari penyambutan tamu, kemudian bagaimana acara pembukaan itu akan menjadi sukses, kemudian bagaimana untuk sarana prasarana untuk lomba-lomba, karena ini kan kita ada 37 mata lomba yang tentu butuh untuk kelengkapan alat-alat dan persiapan-persiapan di bidang lomba itu luar biasa. Kita serentak bekerja bersama seluruh elemen, mulai dari tentu digawangi oleh Dinas Pendidikan, kemudian bersama MKKS SMK seprovinsi Lampung. Kita luar biasa berjuang untuk pertama suksesnya acara ini, yang kedua tentu sukses sebagai juara gitu. Artinya tidak hanya mensukseskan acara, kita punya beban juga bagaimana kita pun ikut andil dalam mengambil prestasi di LKS ini. Gitu ya. Oke, jadi kalau bisa selain jadi tuan rumah kita juga menjadi juara itu, ya Bu ya. Itu yang menjadi beban tersendiri. Iya, benar-benar. Oke Bu, kemudian selanjutnya inovasi apa nih Bu yang Ibu lakukan untuk membuat nama SMK 4 ini menarik Bu di mata sekolah lain yang menjadi tamu yang datang ke sekolah kita Bu? Inovasi tentu kita hampir setiap hari kita berinovasi untuk menimbulkan value tersendiri, karena kita pasti akan dikunjungi oleh teman-teman dari sesama SMK, kemudian dari dinas, dari 38 provinsi yang ada di Indonesia. Dan untuk di SMK Negeri 4 sendiri itu ada 30 provinsi yang bertarung di SMK Negeri 4 sendiri. Tentu secara perwajahan kita berbenah, memang kita sudah lumayan bagus ya untuk sarana dan prasarana kita. Kemudian yang paling penting sih hospitality anak-anak, artinya pelayanan anak-anak, bagaimana anak-anak bisa bersikap, kemudian bagaimana anak-anak pun terlibat untuk persiapan ini, menyambut tamu, mengisi acara, termasuk kita siapkan stand-stand pameran dari 10 jurusan itu luar biasa, anak semua yang menyiapkan, anak yang menggait para tamu-tamu bagaimana hasil-hasil produk dari SMK 4 ini terjual dengan maksimal, dan luar biasa anak-anak mereka presentasi sendiri, mereka merayu sendiri tamu-tamu, dan memang kita fokus anak-anak lah yang harus bergerak gitu, karena ikon sekolah itu kan objeknya itu ada pada siswa. Iya betul Bu, kemarin juga sempat kita wawancarai beberapa tamu yang dari luar daerah yang membeli produk-produk kita. Ini mereka bilang ini nggak kalah dengan produk-produk yang ada di luar gitu Bu. Jadi produknya sudah layak untuk dijual dan dipasarkan. Oke, ke pertanyaan selanjutnya Bu Dewi, apa sih Bu dampak LKS ini sendiri bagi reputasi sekolah, kemudian bagi peningkatan prestasi siswa-siswi kita, dampaknya bagaimana Bu? Tentu dampaknya luar biasa, artinya di mata nasional kita lebih dikenal lagi selain prestasi-prestasi kita, dan kita juga mengundang
tamu-tamu untuk datang ke sini melihat secara langsung bagaimana SMK 4, kemudian bagaimana siswanya, bagaimana sarananya, bagaimana fasilitas-fasilitas, dan tentu program-program yang ada di SMK 4. Dan ini semakin menunjukkan lagi eksistensi kita tidak hanya untuk skala Provinsi Lampung tetapi untuk skala nasional. Tentu kita membuka mata nasional untuk tahu keberadaan SMK 4 dengan segala prestasi-prestasinya. Iya, betul. Dan untuk tamu-tamu yang sudah hadir ke Lampung, Bu, umumnya, dan ke SMK Negeri 4 khususnya, kira-kira evaluasi apa, Bu, yang dapat kita ambil dari yang Ibu dengarkan tentang pendapat mereka, tentang saran mereka, tentang sekolah kita? Apa, Bu, evaluasi yang dapat kita ambil? Evaluasinya rata-rata sih pada kalau komentarnya seperti kata teman-teman tuh, ketika ada event LKS ini kita takutnya kena diabetes nih karena pujiannya manis-manis karena memang kita berjuang untuk pelayanan yang maksimal, kemudian fasilitas yang maksimal. Tentu pasti tidak akan sempurna sebuah kegiatan, pasti selalu ada kekurangan. Kalau evaluasi yang paling nyata sih dari teman-teman pengunjung, dari kepala sekolah, ya karena ini kan letak kita terbatas, untuk tempat parkirnya juga tidak begitu luas. Betul. Mungkin itu pun walaupun dievaluasi kita tidak bisa untuk menindaklanjuti karena memang benar-benar posisi kita, luas lahan kita kan tidak begitu luas. Tetapi alhamdulillah pengunjung nyaman semua karena memang luar biasa pelayanan siswa-siswi. Mereka antar tamu kemana mereka suka, kemudian mereka bercerita juga siswa-siswi ini tentang apa saja sih yang ada di SMK 4 ini. Betul. Oke, Ibu, nah sebagai orang yang paling berpengaruh di SMK Negeri 4 Bandar Lampung, Bu, dan sebagai salah satu contoh wanita dalam masa emansipasi dan juga sebagai motivator nih, Bu, untuk kita semua, kami minta motivasi dong dari Ibu sebelum menutup podcast kita hari ini. Oke. Kalau motivasi saya selalu bilang sama anak-anak, sama guru-guru bahwa golputnya sekolah hebat itu karena ada manusia-manusia hebat di dalamnya. Jadi bergerak serentak. Jadi ada siswa yang hebat, ada guru yang hebat, ada program yang hebat, kemudian tentu ada kepala sekolah hebat di dalamnya. Ketika semua ini menjadi hebat, maka sekolah kita pun akan menjadi hebat. Jadi tidak ada sukses tanpa kolaborasi yang apik, tanpa konsistensi yang apik, kemudian tanpa komitmen yang apik. Jadi ketika unsur ini, kolaborasi, konsisten, dan komitmen, ditambah lagi dengan cinta yang luar biasa, inilah goalnya kita menjadi hebat. Iya, tepuk tangan dong. Iya, Scan Partners, dapat kita simpulkan pertemuan kita, obrolan kita pada hari ini adalah bagaimana untuk memajukan sekolah ini menjadi baik adalah yang pertama cinta dan keikhlasan, didukung dengan kolaborasi yang baik, kemudian komitmen yang baik, dan tentunya kerjasama yang baik dari seluruh warga sekolah untuk memajukan SMK Negeri 4 Bandar Lampung menjadi lebih baik. Oke, dan tentunya Scan Partners di rumah, apa saja yang positif dari perbincangan kita hari ini silahkan diambil dan diimplementasikan tuh sampai grogi. Diimplementasikan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Oke, dan akhirnya tuntas sudah pertemuan kita di podcast Cokro 102 hari ini. Jangan lupa untuk kamu semua Scan Partner, silahkan saksikan tayangan-tayangan podcast menarik kita dengan bintang tamu andalan podcast Cokro 102 di @SMK Negeri 4 Bandar Lampung. Oke, akhirnya saya Gina Anggriana selaku host podcast hari ini, dan saya Dewi Ningsih. Iya, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.